Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk beramal. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Buku ini lahir dari keinginan untuk menghidupkan kembali semangat sedekah dalam kehidupan umat Islam. Sedekah bukan hanya amalan sunnah yang berpahala, tetapi juga pintu keberkahan yang dapat mengubah kehidupan seseorang secara luar biasa. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan persaingan, sedekah menjadi cahaya yang menerangi hati, mengundang rahmat Allah, dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam naskah ini, pembaca akan diajak untuk menyelami dalil-dalil Al-Quran dan hadits, hikmah para ulama, strategi praktis, serta kisah-kisah nyata yang membuktikan keajaiban sedekah. Harapannya, buku ini bukan hanya menjadi bacaan, tetapi juga motivasi dan panduan nyata untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjadikan setiap kata dalam buku ini sebagai amal jariah bagi penulis, pembaca, dan semua yang berkontribusi. Semoga pula buku ini mampu menggerakkan hati untuk berbagi, sehingga kita semua meraih keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Makna sedekah dalam pandangan Islam. Sedekah, satu kata sederhana, namun mengandung makna yang begitu luas, dalam, dan mendalam. Ia bukan sekadar memberi uang atau harta kepada orang yang membutuhkan. Sedekah adalah pancaran dari hati yang penuh keimanan, tanda ketaatan kepada Allah, dan bukti nyata bahwa seseorang memahami hakikat hidup di dunia ini. 1. Definisi sedekah. Bahasa dan istilah. Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqah yang berarti benar. Mengapa disebut demikian? Karena sedekah menjadi tanda atau bukti kebenaran iman seseorang. Seorang yang beriman sejati akan dengan mudah mengorbankan sebagian dari apa yang ia miliki demi kepentingan orang lain, karena ia yakin bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Secara istilah dalam syariat Islam, sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah, baik berupa harta, tenaga, waktu, maupun jasa. Sedekah berbeda dengan zakat dalam hal hukum. Zakat hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat, sedangkan sedekah hukumnya sunnah dianjurkan, tetapi pahalanya luar biasa. 2. Dalil Al-Quran dan hadits. Tentang sedekah Allah memerintahkan umatnya untuk bersedekah di banyak ayat. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi, Maha mengetahui. Ayat ini menggambarkan bahwa sedekah bukanlah kehilangan, tetapi investasi yang nilainya akan berlipat ganda, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Rasulullah juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. HR Muslim. Kalimat singkat ini sangat menenangkan hati. Betapa banyak orang takut bersedekah karena khawatir hartanya berkurang. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Allah akan menambah rezeki mereka. 3. Perbedaan sedekah wajib dan sunnah dalam Islam. Ada 2 jenis sedekah. Sedekah wajib, yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun bagi yang memenuhi nisab dan haul. Zakat ini hukumnya wajib dan meninggalkannya adalah dosa besar. Sedekah sunnah, yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela kapan saja, dalam jumlah berapa saja, kepada siapa saja yang membutuhkan. Keduanya memiliki keutamaan besar, namun sedekah sunnah seringkali menjadi ladang pahala yang luas,
karena dapat dilakukan setiap saat tanpa batas. 4. Sedekah, bukti keimanan dan kebersihan hati. Tidak semua orang mampu mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Rasa sayang yang berlebihan kepada harta sering membuat hati menjadi kikir. Sedekah menjadi ujian. Apakah kita mencintai Allah melebihi cinta kepada harta? Rasulullah pernah bersabda, "Takutlah kalian kepada neraka, walau hanya dengan bersedekah setengah biji kurma." H.R. Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah bukan soal jumlah besar atau kecil, tetapi keikhlasan dan kemauan untuk memberi. Kisah singkat di zaman Nabi suatu hari, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Datang seorang lelaki miskin yang pakaiannya lusuh. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang mau bersedekah kepada saudara kita ini?" Seorang sahabat langsung memberikan sepotong roti. Sahabat lain memberikan beberapa dirham. Namun yang paling mengharukan adalah seorang sahabat yang tidak punya apa-apa. Ia melepas sorbannya dan memberikannya kepada lelaki miskin itu. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Sedekahmu akan menjadi pakaian untukmu di surga kelak." Kisah ini mengajarkan bahwa sedekah bukan sekadar memberi harta, tetapi juga memberi sesuatu yang bermanfaat dari apa yang kita miliki, walau sederhana. 6. Sedekah adalah bahasa cinta. Bersedekah adalah bahasa cinta antara seorang hamba dengan Tuhannya, sekaligus bahasa cinta antar manusia. Saat kita bersedekah, kita seakan berkata kepada orang lain, "Aku peduli padamu, aku ingin kamu bahagia." Allah memerintahkan sedekah, bukan hanya untuk membantu fakir miskin, tetapi juga untuk membersihkan hati kita dari egoisme. Orang yang terbiasa bersedekah akan memiliki hati yang lapang, pikiran yang positif, dan jiwa yang tenang. Mengapa Allah memerintahkan kita bersedekah? Ada banyak hikmah di balik perintah sedekah. Membersihkan harta, karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Meningkatkan empati, membuat kita merasakan penderitaan orang lain. Menghapus dosa, seperti air yang memadamkan api. Menarik keberkahan, rezeki akan bertambah dengan cara yang tak terduga. Menjadi bekal akhirat, sedekah akan menjadi naungan di hari kiamat. Sedekah dalam bentuk non-material. Tidak semua sedekah berbentuk uang. Rasulullah bersabda, "Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan pada kemaluan kalian pun ada sedekah." H.R. Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah bisa berupa kata-kata yang baik, senyuman, nasihat, bahkan doa. 9. Menumbuhkan. Kebiasaan sedekah. Sejak dini salah satu cara terbaik untuk membentuk karakter dermawan adalah dengan melatih sedekah sejak kecil. Anak-anak yang dibiasakan berbagi akan tumbuh menjadi orang dewasa yang rendah hati dan peduli. Misalnya, mengajarkan anak menyisihkan sebagian uang jajannya untuk diberikan kepada orang miskin atau masjid. Hal kecil ini akan menanamkan kesadaran bahwa harta adalah amanah, bukan milik mutlak kita. Sedekah sebagai jalan menuju keberkahan. Kata berkah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendoakan orang lain, semoga berkah ya rezekinya. Kita mendengar ucapan, harta ini penuh berkah. Tapi, apakah kita benar-benar memahami apa itu keberkahan dan bagaimana sedekah menjadi jalan untuk meraihnya? 1. Apa itu keberkahan menurut Islam secara bahasa? Barakah berarti bertambahnya kebaikan dan manfaat dalam sesuatu, meskipun secara jumlah tidak bertambah. Dalam konteks rezeki, keberkahan bukan hanya soal banyaknya harta, tetapi rasa cukup, ketenangan hati, dan manfaat yang mengalir dari harta tersebut. Bisa jadi seseorang memiliki penghasilan besar, tapi tidak berkah. Uang habis tanpa arah, hati gelisah,
dan hubungan dengan orang lain rusak. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan sederhana, tapi hidupnya damai, cukup, dan penuh syukur. Itulah berkah. 2. Sedekah dan bertambahnya rezeki Allah. Menegaskan hubungan antara sedekah dan bertambahnya rezeki dalam Al-Quran, Surat Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ayat ini adalah janji Allah. Janji dari Zat yang tidak mungkin mengingkari janjinya. Sedekah adalah satu-satunya transaksi di mana kita memberi, tapi Allah menjamin kita akan menerima kembali, bahkan lebih banyak. Rasulullah juga bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. HR, Muslim. Kalimat ini secara logika manusia mungkin terasa aneh. Memberi berarti mengurangi, bukan? Namun, dalam matematika langit, memberi justru membuka pintu rezeki yang lebih besar. Cara Allah mengganti bisa berupa bertambahnya harta, terhindar dari musibah, kesehatan yang terjaga, atau hati yang bahagia. 3. Prinsip sebab akibat dalam sedekah. Dalam dunia bisnis, kita mengenal prinsip investasi. Kita menanam modal untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kehidupan beragama, sedekah adalah investasi terbaik yang pernah ada. Modalnya adalah harta atau kebaikan, dan keuntungannya adalah keberkahan hidup di dunia dan pahala abadi di akhirat. Analogi sederhananya seperti air. Jika kita menyimpan air di dalam wadah tertutup, lama-lama air itu akan basi. Tapi jika air itu kita alirkan, ia akan terus mengalir, berganti dengan yang baru, dan selalu segar. Demikianlah rezeki. Jika terus dialirkan melalui sedekah, rezeki kita akan terus diperbarui oleh Allah. Kisah nyata, keajaiban sedekah. Ada seorang pedagang kain di Yaman pada abad ke-19 yang terkenal jujur dan dermawan. Ia memiliki kebiasaan menyisihkan 10% dari keuntungannya untuk membantu fakir miskin. Suatu ketika, pasar di kotanya dilanda kebakaran hebat. Banyak toko hancur, termasuk tokonya. Orang-orang mengira ia akan bangkrut total. Namun, keesokan harinya, seorang saudagar besar dari luar kota datang dan membeli seluruh stok kain yang masih tersisa padanya dengan harga tinggi. Transaksi itu menyelamatkan usahanya, bahkan membuatnya berkembang pesat setelahnya. Saat ditanya rahasianya, ia hanya berkata, "Mungkin ini balasan Allah karena saya tak pernah lupa bersedekah." Kisah ini mengingatkan kita bahwa sedekah bukan hanya menolong orang lain, tetapi juga menyelamatkan kita di saat tak terduga. 5. Sedekah sebagai magnet keberkahan. Para ulama sering menggambarkan sedekah seperti magnet yang menarik keberkahan. Semakin sering kita memberi, semakin kuat tarikan keberkahan itu dalam hidup kita. Keberkahan bisa datang dalam bentuk rezeki yang cukup dan selalu ada saat dibutuhkan, kesehatan tubuh dan pikiran, hubungan keluarga yang harmonis, terhindar dari bencana dan masalah besar, kesempatan emas yang datang tanpa disangka. 6. Sedekah dan perlindungan dari musibah. Rasulullah bersabda, "Bersegeralah bersedekah, karena bala tidak bisa mendahuluinya." HR Tabrani. Hadits ini mengajarkan bahwa sedekah adalah pelindung. Ada banyak kisah orang yang terhindar dari musibah karena sedekah yang ia lakukan sebelumnya. Misalnya, di sebuah desa ada seorang petani yang selalu menyisihkan hasil panennya untuk dibagikan kepada tetangga yang miskin. Suatu tahun, hujan deras merusak banyak sawah di desanya. Aneh tapi nyata, sawah petani itu tetap selamat dari banjir. Penduduk setempat percaya itu adalah keberkahan dari kebiasaannya bersedekah. 7. Rahasia hati yang tenang. Keberkahan tidak selalu berupa materi. Salah satu bentuk keberkahan terbesar adalah hati yang tenang. Banyak orang kaya raya, tetapi hatinya penuh kekhawatiran.
Sedekah menumbuhkan rasa syukur, mengikis sifat serakah, dan membuat kita merasa cukup. Saat kita memberi, otak kita memproduksi hormon endorfin yang membuat kita merasa bahagia. Dalam bahasa agama, itu adalah ketenangan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Sedekah, investasi dunia, dan akhirat. Ada sebuah pepatah Arab, apa yang kau makan akan hilang, apa yang kau simpan akan rusak, dan apa yang kau sedekahkan akan kekal. Harta yang kita gunakan untuk diri sendiri akan habis. Harta yang kita simpan bisa hilang, tapi harta yang kita sedekahkan akan menjadi milik kita selamanya, dalam bentuk pahala yang tak terputus. 9. Menanam untuk menuai. Seorang petani tidak pernah takut menanam benih, meski benih itu hilang dari tangannya, karena ia yakin akan menuai hasil yang berlipat ganda. Demikian pula sedekah. Setiap sedekah yang kita keluarkan adalah benih kebaikan yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. Allah menggambarkan ini dalam QS Al-Baqarah 261 yang telah kita sebut di bab sebelumnya. Satu sedekah bisa menghasilkan pahala 700 kali lipat, bahkan lebih jika Allah menghendaki. Sedekah adalah jalan lapang menuju keberkahan. Ia mengundang rezeki, melindungi dari musibah, menenangkan hati, dan menjadi tabungan akhirat. Tidak ada kerugian sedikit pun dari bersedekah. Justru setiap sedekah adalah investasi yang pasti untung. Jika kita ingin hidup penuh berkah, mulai sekarang jadikan sedekah sebagai gaya hidup, bukan hanya kegiatan insidental. Sedekah bukan kewajiban yang memberatkan, tetapi kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk meraih keberkahan yang tidak ternilai. Jenis-jenis sedekah yang membuka pintu rezeki. Banyak orang yang mengira sedekah hanya berarti memberikan uang atau harta. Padahal, sedekah dalam Islam memiliki bentuk yang jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih indah. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, bisa menjadi sedekah. Bahkan sebuah senyum yang tulus pun dihitung sebagai sedekah. Sedekah tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga membuka pintu hati. Ia mampu menumbuhkan rasa kasih sayang di antara manusia dan mengundang rahmat Allah ke dalam kehidupan kita. 1. Sedekah harta. Ini adalah bentuk sedekah yang paling dikenal. Memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan, baik itu fakir miskin, anak yatim, atau orang yang sedang dalam kesulitan. Sedekah harta bisa berupa uang, makanan dan minuman, pakaian, peralatan kerja, barang-barang yang bermanfaat. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 267, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Perhatikan kata yang baik-baik. Allah tidak menyukai sedekah dari barang yang jelek atau tak layak. Memberi sedekah adalah memberi yang terbaik, bukan sekadar yang tersisa. 2. Sedekah tenaga dan waktu. Tidak semua orang mampu bersedekah harta. Namun, setiap orang memiliki tenaga dan waktu. Membantu orang tua menyeberang jalan, menolong tetangga, memperbaiki rumah, membersihkan masjid, mengajar anak-anak mengaji secara sukarela, semua itu adalah sedekah. Rasulullah bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari ketika matahari terbit. HR, Bukhari dan Muslim. Hadits ini menjelaskan bahwa setiap bagian tubuh kita memiliki hak untuk digunakan dalam kebaikan. 3. Sedekah ilmu-ilmu adalah salah satu bentuk sedekah yang paling berharga karena manfaatnya bisa terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal. Mengajarkan ilmu agama, memberi pelatihan keterampilan, atau membagikan pengalaman hidup yang bermanfaat adalah sedekah yang nilainya sangat tinggi. Rasulullah bersabda,
Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. HR Muslim. Dengan sedekah ilmu, kita meninggalkan jejak yang akan terus hidup, bahkan saat tubuh kita telah tiada. 4. Sedekah senyum dan perkataan baik. Senyum adalah sedekah termudah dan termurah, tetapi efeknya luar biasa. Satu senyum tulus dapat menghapus kesedihan seseorang. Rasulullah bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." HR Tirmidzi. Selain senyum, perkataan yang baik juga termasuk sedekah. Memberi nasihat dengan lembut, menghibur orang yang sedih, atau sekadar mengucapkan salam dengan ramah adalah bagian dari sedekah. 5. Sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir walaupun pemberinya telah meninggal dunia. Bentuknya bisa seperti membangun masjid, menyediakan sumur air bersih, menerbitkan buku bermanfaat, membiayai pendidikan anak yatim, menanam pohon yang terus berbuah. Setiap kali orang menggunakan fasilitas yang kita sedekahkan, pahala mengalir kepada kita tanpa putus. 6. Sedekah dalam bentuk menghindarkan bahaya. Membuang paku dari jalan, memindahkan batu yang menghalangi, atau membersihkan sampah dari tempat umum adalah sedekah. Hal-hal sederhana ini sering dianggap remeh, tetapi Rasulullah menekankannya dalam hadits. Membuang sesuatu yang berbahaya dari jalan adalah sedekah. HR Bukhari dan Muslim. 7. Kisah inspiratif. Sedekah yang tak terduga. Di Madinah, ada seorang wanita tua yang setiap hari membawa seember air untuk membersihkan halaman Masjid Nabawi. Ia tidak kaya, tetapi tenaganya ia sedekahkan untuk kebersihan rumah Allah. Suatu ketika, ia jatuh sakit dan tidak bisa datang ke masjid. Rasulullah menanyakan keberadaannya. Lalu ketika mendengar ia telah wafat, beliau langsung pergi ke kuburnya untuk mendoakannya. Betapa mulianya sedekah yang dilakukan dengan tulus, walau hanya berupa tenaga. Menggabungkan berbagai bentuk sedekah. Seseorang tidak harus memilih satu jenis sedekah saja. Kita bisa menggabungkan berbagai bentuk sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap Jumat memberi sedekah harta kepada fakir miskin. Menyisihkan waktu untuk mengajar anak-anak mengaji. Menebarkan senyum dan salam kepada tetangga. Membersihkan lingkungan sekitar. Dengan menggabungkan semua ini, pahala dan keberkahan akan berlipat ganda. Sedekah yang tersembunyi, sedekah yang paling utama, adalah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui orang lain. Hal ini menjaga keikhlasan dan menghindarkan kita dari ria. Rasulullah menyebut orang yang bersedekah secara diam-diam termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sedekah memiliki banyak wajah, tidak terbatas pada uang atau harta, tetapi mencakup seluruh bentuk kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersedekah, apapun kondisinya. Yang penting adalah hati yang mau memberi, bukan jumlah yang diberikan. Jika ingin membuka pintu rezeki selebar-lebarnya, maka jangan batasi sedekah hanya pada satu bentuk. Gunakan harta, tenaga, ilmu, senyum, bahkan doa sebagai sedekah. Semakin banyak pintu sedekah yang kita buka, semakin deras aliran keberkahan yang akan datang. Rahasia spiritual di balik sedekah. Bagi sebagian orang, sedekah hanyalah aktivitas sosial, memberi kepada yang membutuhkan, membantu fakir miskin, atau mendukung pembangunan. Tetapi bagi seorang mukmin, sedekah adalah ibadah yang syarat rahasia spiritual. Ia bukan hanya memindahkan harta dari satu tangan ke tangan lain, melainkan memindahkan cinta, doa, dan rahmat Allah dari langit ke hati kita. 1. Sedekah membersihkan jiwa dari kekikiran Allah
berfirman dalam QS At-Taghabun 16. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kikir adalah penyakit hati. Ia membuat seseorang merasa takut kekurangan, meskipun hartanya berlimpah. Sedekah adalah obatnya. Setiap kali kita memberi, kita mengikis sedikit demi sedikit kerak kekikiran yang menempel di hati. Para ulama mengatakan, harta ibarat air, sedangkan hati ibarat bejana. Jika bejana terus diisi tanpa pernah dituang, air akan keruh dan berbau. Sedekah adalah cara mengalirkan air itu agar hati selalu bersih. 2. Sedekah sebagai magnet kebaikan. Kebaikan memiliki sifat seperti magnet. Ia menarik kebaikan lain untuk datang. Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya engkau akan dicintai. Bersedekahlah, niscaya Allah akan menambah rezekimu." HR. Ahmad. Orang yang rajin bersedekah akan merasakan hidupnya dikelilingi kemudahan. Urusan-urusannya dipermudah, jalannya dilapangkan, dan peluang-peluang datang tanpa diduga. Bahkan orang yang sebelumnya asing bisa menjadi sahabat hanya karena kebaikan yang kita berikan. 3. Menghapus dosa dan menenangkan hati. Rasulullah bersabda, "Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api." HR. Tirmidzi. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, disadari atau tidak. Sedekah adalah salah satu cara untuk membersihkan diri. Ketika kita memberi, kita sedang menebus kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin tidak kita sadari. Selain itu, sedekah memberikan ketenangan batin. Orang yang memberi dengan ikhlas akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada rasa ringan, lega, dan damai di hati. 4. Sedekah dan doa yang mustajab. Banyak ulama mengatakan bahwa sedekah adalah penguat doa. Ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, lalu kita bersedekah dengan niat mendukung doa itu, seakan kita sedang mengetuk pintu langit dengan lebih kuat. Kisah nyata. Seorang ibu di Indonesia berdoa agar anaknya diterima di Universitas Impian. Ia bersedekah setiap Jumat kepada anak yatim sambil berdoa khusus untuk hajat itu. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira datang, anaknya diterima dengan beasiswa penuh. Ibu itu yakin salah satu sebab terkabulnya doa adalah sedekahnya. Pandangan para ulama sufi tentang sedekah ulama sufi memandang sedekah sebagai perdagangan dengan Allah. Mereka menilai setiap sedekah adalah cara membeli rahmatnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika engkau memberi sedekah, sesungguhnya engkau sedang menyerahkan hartamu kepada Allah. Dan Allah akan mengembalikannya kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah. Bagi para sufi, sedekah bukan hanya memberi harta, tetapi juga memberi hati. Artinya, mereka memberi dengan cinta, doa, dan perhatian kepada penerimanya. Sehingga sedekah itu bukan sekadar benda, tetapi juga energi kasih sayang. 6. Sedekah yang menyembuhkan. Ada rahasia besar yang banyak orang tidak tahu. Sedekah dapat menjadi sebab kesembuhan. Beberapa ulama menukilkan bahwa banyak orang sakit sembuh setelah bersedekah. Diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim, salah satu ulama besar, bahwa beliau menyarankan orang yang sakit untuk memperbanyak sedekah. Bukan berarti sedekah adalah pengganti obat, tetapi ia menjadi sebab turunnya rahmat dan kesembuhan dari Allah. 7. Sedekah. Sebagai pelindung di hari kiamat, Rasulullah bersabda, "Naungan orang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya." HR. Ahmad. Hari kiamat adalah hari di mana matahari didekatkan hingga sejauh 1 mil. Manusia akan kepanasan dan ketakutan. Pada saat itu, sedekah yang kita berikan di dunia akan menjadi naungan yang melindungi kita dari panas dan kegelisahan. Kisah ke-8. Sedekah yang menyelamatkan. Suatu hari di zaman Rasulullah,
Seorang sahabat bersedekah dengan sebutir kurma kepada orang miskin. Orang-orang mencibir, "Apa gunanya sebutir kurma?" Rasulullah menegur mereka, "Kurma itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud jika diberikan dengan ikhlas." Beberapa bulan kemudian, sahabat itu terhindar dari kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Ia yakin itu adalah perlindungan dari sedekah yang dianggap kecil oleh manusia, tetapi besar di mata Allah. 9. Keikhlasan, kunci rahasia spiritual. Sedekah-sedekah yang diterima Allah bukanlah yang paling besar jumlahnya, tetapi yang paling tulus niatnya. Allah tidak membutuhkan harta kita, namun Dia ingin melihat keikhlasan hati kita. Sedekah yang dilakukan untuk pamer atau mencari pujian justru tidak akan mendatangkan keberkahan, bahkan bisa mendatangkan dosa. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 264, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima." Sedekah adalah ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang dalam. Ia membersihkan hati, menghapus dosa, menarik keberkahan, menguatkan doa, melindungi dari musibah, bahkan menjadi pelindung di akhirat. Semua itu akan kita rasakan jika kita memberi dengan ikhlas dan penuh cinta. Maka, jangan pernah meremehkan sedekah, sekecil apapun. Bisa jadi, sedekah yang kita anggap kecil adalah penyelamat kita di dunia dan akhirat. Rahasia spiritual, sedekah adalah bahwa ia bukan hanya memberi kepada manusia, tetapi memberi kepada Allah, dan Dia akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Sedekah di saat lapang dan sempit bersedekah di saat kita memiliki banyak harta mungkin terasa mudah. Tetapi, bersedekah di saat kita sendiri sedang kesulitan, itulah ujian sejati yang menunjukkan kualitas iman kita. Allah memuji orang-orang yang tetap memberi meskipun mereka sedang berada dalam kondisi sempit. 1. Keutamaan sedekah saat berkelimpahan. Ketika Allah melapangkan rezeki kita, itu adalah kesempatan untuk memberi lebih banyak. Bersedekah di saat lapang menjadi tanda rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan. Allah berfirman dalam QS Ibrahim 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Syukur itu bukan hanya ucapan di lisan, tetapi diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Salah satunya adalah dengan berbagi. Contoh nyata adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang terkenal dermawan. Pada masa kekeringan di Madinah, Utsman mendatangkan kafilah dagang berisi bahan makanan. Alih-alih menjualnya, ia membagikannya secara gratis kepada kaum muslimin. Utsman paham, kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kita simpan, tetapi berapa banyak yang kita berikan. 2. Nilai sedekah saat kesulitan. Bersedekah saat kita sendiri dalam kesulitan adalah bukti kepercayaan penuh kepada Allah. Inilah yang disebut dalam QS Ali Imran 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Sedekah di saat sempit memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, karena kita memberi dari apa yang kita butuhkan. Memberi dalam keadaan lapang adalah berbagi dari kelebihan, tetapi memberi dalam keadaan sempit adalah berbagi dari kebutuhan. Ketiga, kisah sahabat yang bersedekah setengah hartanya. Suatu hari, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah guna mendukung perjuangan di jalan Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang membawa setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, Umar menjawab, "Separuh untuk Allah, separuh lagi untuk keluargaku." Namun Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?"
Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Kisah ini menunjukkan betapa tinggi tingkat keimanan Abu Bakar. Ia memberi bukan dari kelebihan, tetapi dari seluruh yang dimilikinya, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mencukupinya. Keempat, kisah wanita miskin yang tetap memberi diriwayatkan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang wanita miskin yang setiap hari membawa sedikit makanan ke masjid untuk dibagikan kepada fakir miskin lainnya. Suatu hari, seorang sahabat berkata, "Bukankah engkau juga kekurangan?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Aku lebih takut pada kemiskinan hati daripada kemiskinan harta." Jawaban ini mengajarkan bahwa sedekah bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal kemauan dan keikhlasan. 5. Hadits, tak akan berkurang harta karena sedekah. Rasulullah bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Tidaklah seorang hamba memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri, karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." HR Muslim. Hadits ini menghapus kekhawatiran orang yang takut miskin karena bersedekah. Memberi tidak akan membuat kita rugi, justru akan menambah keberkahan harta yang tersisa. 6. Psikologi sedekah di saat sempit bersedekah, di saat sulit melatih jiwa untuk percaya kepada janji Allah. Secara psikologis, saat kita memberi di tengah kesulitan, kita mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa kita tidak kekurangan, kita cukup. Sikap ini menumbuhkan rasa optimis dan menghilangkan rasa takut miskin. 7. Sedekah sebagai tes keimanan. Sedekah di saat sempit adalah ujian langsung dari Allah. Apakah kita lebih percaya pada harta di tangan kita atau pada janji Allah? Orang yang lulus ujian ini akan merasakan pertolongan Allah yang luar biasa. Kisah nyata. Seorang pedagang kecil di Jakarta pernah bercerita bahwa suatu hari ia hanya punya uang Rp50.000 untuk modal. Di jalan, ia melihat seorang ibu tua kelaparan. Ia memberi ibu itu uang Rp20.000. Ajaibnya, di hari yang sama, ia mendapat pesanan besar yang memberinya keuntungan ratusan ribu rupiah. Baginya, itu bukan kebetulan, tetapi balasan Allah yang cepat. 8. Mengukur kemampuan dengan bijak. Meski sedekah dianjurkan, kita juga diperintahkan untuk tidak berlebihan hingga menyusahkan diri sendiri. Allah berfirman dalam QS Al-Isra 29, "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya. Boros, sehingga engkau menjadi tercela dan menyesal." Artinya, sedekah di saat sempit tetap harus bijak. Berikan sesuai kemampuan, tanpa mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga. 9. Cara melatih sedekah di saat sempit. Mulailah dari nominal kecil tapi rutin. Niatkan setiap pemberian sebagai ibadah, bukan belas kasihan semata. Cari peluang sedekah non-materi seperti membantu tenaga atau waktu. Berdoa agar Allah meneguhkan hati dalam memberi. Sedekah di saat lapang adalah tanda syukur. Sedekah di saat sempit adalah tanda iman. Keduanya sama-sama mulia, tetapi sedekah di saat sempit memiliki nilai istimewa karena menguji keyakinan kita kepada Allah. Jika kita ingin merasakan pertolongannya yang luar biasa, biasakanlah memberi, baik ketika kita memiliki banyak maupun sedikit. Karena yang dinilai oleh Allah bukanlah seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa ikhlas hati kita saat memberikannya. Tips dan strategi mengamalkan sedekah. Banyak orang paham bahwa sedekah itu baik, tetapi tidak semua tahu bagaimana mengamalkannya secara konsisten dan tepat sasaran. Dalam bab ini, kita akan membahas tips dan strategi agar sedekah menjadi kebiasaan yang melekat, serta memberikan dampak yang luas bagi diri sendiri
dan orang lain. 1. Memahami hakikat sedekah. Sedekah bukan hanya urusan memberi uang atau barang. Ia adalah ibadah hati yang diwujudkan dalam bentuk kebaikan kepada sesama. Rasulullah bersabda, "Setiap kebaikan adalah sedekah." HR Muslim. Artinya, senyum, menolong orang, memberi nasihat, bahkan menyingkirkan duri dari jalan pun termasuk sedekah. Memahami hal ini akan memudahkan kita untuk bersedekah setiap hari, meskipun tidak selalu dalam bentuk materi. 2. Menetapkan niat yang benar. Sebelum memberi, perbaiki niat. Jangan sampai sedekah dilakukan untuk pamer, mencari pujian, atau balas budi. Allah berfirman dalam QS Al-Insan 9, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Niat yang ikhlas akan menjaga sedekah dari sia-sia di akhirat. Sedekah yang disertai riya, pamer, ibarat ember bocor, airnya keluar sebelum sampai ke tujuan. 3. Membuat pos sedekah dalam anggaran agar sedekah tidak sekadar niat, buatlah alokasi khusus dalam pendapatan bulanan. Misalnya, 5-10% dari gaji atau keuntungan usaha disisihkan untuk sedekah. Dengan begitu, sedekah menjadi bagian dari gaya hidup, bukan kebetulan. Kisah nyata, seorang pengusaha muslim di Bandung selalu mengalokasikan 20% dari pendapatannya untuk sedekah. Ia mengaku, meskipun usahanya kadang pasang surut, ia tidak pernah mengalami kesulitan berkepanjangan karena yakin pada janji Allah bahwa sedekah tidak mengurangi harta. 4. Mulai dari yang kecil dan konsisten. Jangan menunggu kaya untuk mulai bersedekah. Mulailah dari nominal kecil tapi dilakukan rutin. Rasulullah bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit." HR, Bukhari dan Muslim. Lebih baik sedekah Rp5.000 setiap hari daripada Rp500.000 sekali lalu berhenti berbulan-bulan. Sedekah rahasia dan terbuka. Ada dua bentuk sedekah. Sedekah rahasia dilakukan diam-diam agar terhindar dari riya. Allah menyebutnya dalam QS Al-Baqarah 271 sebagai sedekah yang lebih baik untuk menjaga keikhlasan. Sedekah terbuka dilakukan secara publik untuk memotivasi orang lain ikut bersedekah. Contoh, penggalangan dana terbuka. Strateginya, lakukan keduanya sesuai kondisi. Jika ingin memotivasi orang lain, sedekah terbuka bermanfaat. Namun, untuk melatih keikhlasan, sedekah rahasia lebih utama. 6. Memilih penerima sedekah yang tepat. Agar sedekah berdampak besar, kita harus pandai memilih penerimanya. Keluarga terdekat, Rasulullah bersabda, "Sedekah kepada orang miskin bernilai 1 sedekah. Sedekah kepada kerabat bernilai 2, sedekah dan silaturahmi." HR Tirmidzi. Fakir miskin yang benar-benar membutuhkan bukan peminta-minta profesional. Pejuang dakwah, yatim, dan janda. Mereka termasuk golongan yang sangat dijaga oleh Allah. Memanfaatkan teknologi untuk sedekah. Di era digital, sedekah semakin mudah dilakukan. Aplikasi dompet digital memiliki fitur donasi ke lembaga terpercaya, crowdfunding untuk membantu orang sakit, korban bencana, atau pembangunan masjid, transfer otomatis setiap bulan ke rekening yayasan. Kuncinya, tetap cek kredibilitas penerima agar sedekah tepat sasaran. Sedekah non-materi. Tidak semua sedekah harus berupa uang. Ada sedekah tenaga, waktu, ilmu, dan doa. Contoh, mengajar anak-anak mengaji secara gratis, menjadi relawan di dapur umum saat bencana, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, menyebarkan ilmu bermanfaat di media sosial. Hadits Rasulullah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. HR Tirmidzi. 9. Sedekah sebagai terapi hati. Sedekah bukan hanya menolong orang lain, tetapi juga membersihkan hati,
dari sifat kikir dan cinta dunia. Orang yang sering bersedekah akan lebih ringan menghadapi ujian hidup karena terbiasa melepaskan, bukan menggenggam erat dunia. Kisah inspiratif. Seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam kecelakaan memilih menyalurkan kesedihan dengan membangun sumur untuk warga desa yang kekurangan air. Ia berkata, "Anak saya sudah tiada, tetapi setiap orang minum dari sumur ini, saya merasa doa untuk anak saya terus mengalir." Doa. Setelah bersedekah, setelah memberi, iringi dengan doa. Ya Allah, terimalah sedekah ini. Jadikan ia pembersih harta dan hati, serta bukakan pintu rezeki yang luas. Doa adalah penyempurna sedekah, menghubungkan pemberian kita dengan rahmat Allah. 11. Menjadikan sedekah sebagai investasi akhirat. Pahami bahwa setiap rupiah yang kita sedekahkan akan kembali dalam bentuk pahala, berlipat di akhirat. QS Al-Baqarah 261 menggambarkan sedekah seperti benih yang tumbuh menjadi 7 bulir, setiap bulir berisi 100 biji. Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sedekah bukan sekadar memberi, tetapi seni mengatur hati, niat, dan strategi agar manfaatnya maksimal. Dengan niat ikhlas, perencanaan matang, dan konsistensi, sedekah akan menjadi sumber keberkahan yang tiada henti, baik di dunia maupun di akhirat. Mulailah dari sekarang, tidak peduli seberapa kecil, karena keberkahan tidak datang dari besar kecilnya jumlah, tetapi dari besar kecilnya keikhlasan. Keajaiban sedekah dalam kehidupan nyata. Sedekah bukan hanya sebuah teori atau janji kosong. Ia adalah realitas yang bisa dilihat dan dirasakan oleh siapa saja yang mengamalkannya dengan ikhlas. Dalam bab terakhir ini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata yang membuktikan bahwa sedekah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hidup, bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil. 1. Keajaiban yang menyalakan harapan. Kisah ini datang dari seorang pedagang kecil di Yogyakarta. Namanya Pak Harun, penjual gorengan di pinggir jalan. Suatu hari, ia mendapat pesanan banyak. Namun di malam harinya, seluruh dagangannya tidak laku dan mulai basi. Ia terpikir untuk membuangnya, tapi hatinya tergerak untuk membagikannya ke para gelandangan di sekitar terminal. Keesokan harinya, tanpa disangka, ia mendapat tawaran kontrak untuk menyediakan gorengan setiap hari di sebuah acara besar selama sebulan. Keuntungannya berlipat-lipat dari biasanya. Pak Harun bercerita, "Saya tak pernah rugi karena memberi. Setiap kali saya memberi, Allah balas dengan cara yang saya tak duga." Pelajaran, sedekah kadang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Kedua, kesembuhan yang datang bersama sedekah. Seorang ibu di Jakarta yang sudah berbulan-bulan terbaring sakit karena penyakit kronis, memutuskan untuk membangun sebuah sumur di desa yang kekurangan air bersih. Ia memanfaatkan tabungan yang seharusnya digunakan untuk pengobatannya. Anehnya, beberapa minggu setelah sumur selesai dibangun, kondisi kesehatannya membaik secara signifikan. Dokter bahkan terkejut melihat perkembangan yang begitu cepat. Hadits Rasulullah mendukung hal ini. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. HR Al-Baihaqi. 3. Keberkahan usaha dari sedekah rutin. Ada seorang pengusaha muslim di Surabaya yang setiap pagi sebelum berangkat kerja selalu membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada siapa saja yang ia temui di jalan yang terlihat membutuhkan. Ia tidak menunggu akhir bulan, tetapi menjadikan sedekah sebagai rutinitas harian. Suatu ketika, bisnisnya hampir bangkrut karena pesaing besar masuk ke pasar. Namun, secara ajaib, kontrak besar datang dari luar negeri yang menyelamatkan perusahaannya. Ia berkata, "Saya yakin sedekah saya yang menjaga usaha ini tetap berdiri." 4.
sedekah yang menghapus musibah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sedekah dapat menolak bala." H.R. Tabrani. Kisah nyata datang dari seorang sopir truk yang selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk membiayai anak yatim. Suatu hari, ia nyaris mengalami kecelakaan parah di jalan tol. Tetapi entah bagaimana, truknya berhenti tepat sebelum menabrak kendaraan di depannya. Ia menangis sambil berkata, "Mungkin doa anak yatim yang saya biayai menjadi pelindung saya hari ini." 5. Sedekah kecil, dampak besar. Jangan remehkan sedekah kecil. Ada seorang mahasiswa di Bandung yang hanya punya uang pas-pasan untuk makan. Ia melihat seorang kakek renta kelaparan, lalu ia membagi separuh makanannya. Ternyata, kakek itu adalah ayah dari dosen senior di kampusnya. Tanpa ia sadari, kebaikannya itu membuat sang dosen berkenan membantu biaya kuliahnya hingga lulus. Keenam, keajaiban sedekah ilmu sedekah tidak selalu berupa uang. Ada seorang guru ngaji di desa terpencil yang mengajar tanpa meminta bayaran. Beberapa muridnya kemudian menjadi pengusaha sukses, dan salah satunya membangunkan rumah layak untuk sang guru di hari tuanya. Guru itu berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa memberi ilmu akan kembali kepada saya dalam bentuk tempat tinggal yang nyaman." 7. Sedekah dan doa yang menembus langit. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba bersedekah kecuali malaikat berdoa, 'Ya Allah, berikan pengganti kepada orang yang bersedekah.'" H.R. Bukhari dan Muslim. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika mereka bersedekah, mereka sebenarnya sedang memohon kepada Allah dengan cara yang paling tulus. Sedekah adalah bentuk doa tanpa kata-kata, dan Allah Maha mendengar. Kekuatan sedekah dalam membangun umat. Banyak masjid, sekolah, dan rumah sakit Islam dibangun dari sedekah. Kisah pembangunan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah adalah contoh agung. Para sahabat berlomba-lomba memberikan harta terbaik mereka untuk membangun rumah Allah. Semangat itu terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini. 9. Sedekah yang menjadi pintu hidayah. Seorang mualaf dari Eropa menceritakan bahwa ia mulai tertarik pada Islam setelah menerima bantuan makanan dari komunitas Muslim saat ia hidup di jalanan. Kebaikan yang tulus itu membuatnya mencari tahu tentang agama mereka, hingga akhirnya ia memeluk Islam. Ini membuktikan bahwa sedekah tidak hanya memberi manfaat materi, tapi juga bisa menjadi jalan hidayah. 10. Mengamalkan sedekah. Setelah membaca buku ini, setelah kita memahami berbagai dalil, manfaat, strategi, dan kisah nyata sedekah, langkah berikutnya adalah mengamalkannya. Jangan menunggu kaya, sehat, atau lapang. Sedekah justru sering menjadi pembuka pintu kelapangan itu sendiri. Strategi sederhana untuk memulai. Sisihkan minimal 5% pendapatan untuk sedekah. Lakukan sedekah harian meskipun kecil. Gabungkan sedekah materi dan non-materi. Niatkan setiap sedekah sebagai tabungan akhirat. Jangan menunda, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Sedekah adalah rahasia keberkahan yang telah Allah janjikan. Ia adalah amalan yang melipat gandakan pahala, meluaskan rezeki, menghapus dosa, menghindarkan dari bencana, dan menenangkan hati. Siapa yang mengamalkannya dengan ikhlas akan merasakan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan dengan logika semata. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. QS Al-Baqarah 261. Mari kita jadikan sedekah sebagai bagian dari hidup, karena setiap harta yang kita sedekahkan sejatinya tidak berkurang, melainkan sedang kita kirim lebih dahulu
untuk kita nikmati di negeri abadi. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kemudahan sehingga naskah ini dapat terselesaikan. Rahasia keberkahan dari sedekah bukan sekadar kumpulan teori atau cerita, tetapi ajakan nyata agar kita semua kembali menghidupkan amalan mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah adalah ibadah yang tidak mengenal batas waktu, usia, atau keadaan. Ia bisa dilakukan kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan cara apa saja, selama diniatkan ikhlas karena Allah. Dari sedekah, kita belajar bahwa memberi tidak membuat miskin, justru mengundang limpahan karunia. Dari sedekah pula kita menyadari bahwa harta yang sesungguhnya milik kita adalah yang telah kita berikan di jalan Allah. Semoga penonton pendengar belajar mempraktikkan sedekah, sekecil apapun bentuknya. Karena keberkahan bukan datang dari jumlah yang besar, melainkan dari hati yang ikhlas. Dan semoga setiap sedekah yang kita keluarkan menjadi cahaya yang menuntun kita menuju surganya.